Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani minan nar. Hadis rawahu Abu Dawud. Man utawi sapane wong iku kana ana iku lahu ketep kedue man apa wajhani wajah luru. Siapa orang punya dua wajah, artinya munafik, orang yang suka pura-pura, orang yang bermuka dua. Muka dua artinya pencitraan. Kalau hari ini namanya pencitraan. Orang yang tidak sungguh-sungguh, pura-pura, punya dua wajah. Siapa orang punya dua wajah di dunia, karena mongko ana iku lau kedue man yaumal kiamat ing dalam dina kiamat, lisanani utai lisan loro minarin saking geni neraka. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan kamu bermuka dua, jangan suka action, jangan pencitraan. Ini sekarang usum pilkada, orang menjadi mendadak ramah. Pilkada orang-orang ini mendadak ramah, mendadak baik, mendadak roman. Tapi kalau sudah menang lupa. Maka ini bedanya pilkada dengan pilkabi. Kalau pilkada itu beda dengan pilkabi. Kalau pilkabi itu kalau lupa gak diminum jadi. Kalau pilkada kalau sudah jadi malah lupa. Ini beda pilkada dengan pilkabi. Pilkada, calon bupati, calon ini, kalau perlu masuk gorong-gorong, masuk got, tidak perlu nyemplung WC. Orang pencitraan luar biasa. Tidak boleh bermuka dua, jangan jadi orang munafik. Siapa orang munafik? Punya dua wajah di dunia, maka dia nanti akan punya dua lidah di neraka. Na'udzubillah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Umar. Selanjutnya Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Manutai sapani wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sopaman billahi kelan Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir. Siapa orang iman pada Allah dan hari kiamat, fal yuhsin mongko besik bagusi sopaman, hendaknya dia memperbaiki, menjaga hubungan ila jarihi maring tonggone man. Orang kalau beriman, perintah Rasulullah SAW, orang beriman harus berbuat baik pada tetangga. Jangan mengganggu tetangga. Ya, termasuk pesantren kita, santri-santri jangan ganggu tetangga. Malam hari keluyuran rame, ya. Jangan mengganggu ketenangan orang lain. Ini tanda orang beriman. Orang beriman tidak boleh mengganggu tetangganya. Bahkan kalau bisa lakukan yang sebaik-baiknya. Tetangga itu dibantu, diater-ateri, ya. Kalaupun tidak bisa membantu, minimal jangan mengganggu. Penting ya, tetangga kita ini penting.
Kalau kamu mati atau kamu sakit, yang datang pasti tetanggamu. Calon bupatimu gak ngurus. Jangan bertengkar dengan tetangga hanya karena beda pilihan bupati. Bupatimu gak akan ngereken kamu, tapi tetanggamu yang pertama kali datang kalau ada kesulitan pada dirimu. Waman desa pada wong iku kana Allah sopaman iku yukminu iman sopaman bilai kan Allah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Fal yukrim mongko becik mulia akan sopaman dhaifahu ing dayo iman. Orang beriman juga harus muliakan tamu. Siapapun tamu, walaupun orang miskin, walaupun orang yang kurang, istilahnya kurang dihargai. Siapapun tamu, hormati tamu, siapapun, kaya miskin. Waman desa peniwong iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kan Allah wal yaumil akhir fal yakul mongko beci ngucap sapa man khairan ing mengucap kang bagus. Lek ngomong sing apik ya. Auliyasmutu utawa becik meneng sapa man. Kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Jangan kita ini jadi sponsor kerusakan, kejahatan. Ini 3 hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hendaknya orang beriman itu menjaga 3 hal. Pertama, berbuat baiklah kepada tetangga. Siapapun tetanggamu, muslim non muslim ya. Yang kedua, hendaknya dia menghormati tamu. Tamu siapapun, kaya miskin, hormati. Jangan pilih-pilih. Yang ketiga, siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang bagus atau lebih baik diam. Kalau ngomong tidak bagus, maki-maki, ngerasani ya, lebih baik diam. Untuk apa ngerasani? Jangan suka menggosip, apalagi kamu ini laki-laki. Jangan suka gosip. Lebih baik kamu kerja, olahraga, ngomong yang baik atau diam. Jadi ini 3 hal penting. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang yang merasa dirinya beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Ini harus diperhatikan. Tetangga, tamu, dan ucapan. Ucapan ini seperti pakaian. Ucapan ini seperti pakaian. Artinya sebelum dipakai itu harus dicoba dulu. Karena kelambi dijajal sih ya. Maksudnya kelambi kok dijajal, kecil ini kan di sini. Kelambi kan dicoba sih. Pantas nggak sebelum kamu keluar rumah baju dijajal dulu. Begitu juga omongan. Omonganmu itu hendaknya dijajal dulu ya. Jadi ucapan itu seperti baju, hendaknya dicoba sebelum dipakai keluar. Baju itu harus dicoba. Pantes enggak sih bajumu itu? Kekicilan tak? Kotor tak? Sebelum dipakai baju mesti dicoba. Begitu juga omong. Omong ini sebelum ngomong dipikir, sebelum keluar omong dipikir. Ini mencerminkan moral, mencerminkan ketinggian budi, akhlak dan etika. Orang itu kalau baik-baik mesti ya pakaiannya baik-baik. Santri ya pakai kopiah, pakai baju koko. Orang yang baik pasti dia memakai pakaian yang baik. Seperti itulah orang baik mesti ngomong yang baik. Sebab omong ini seperti pakaian. Sebelum dikeluarkan supaya dicoba dulu. Pantes enggak? Etis enggak? Ya. Ojo ngomong syukur dijeplak. Apa syukur dijeplak? Sama ngapain?
ngomong ngawur, apalagi membuli, misuh-misuh ya. Kamu harus mikir, ngentut aja kamu mikir, ya ngentut kon wani benar-benar mertuet, dekaplok kon jomo. Ngentut aja harus dilihat dulu ada siapa, gak ada orang baru. Ngentut aja kamu mikir, pemane ngomong. Jadi jangan sampai mulutmu kalah sama silitmu. Jangan sampai mulutmu kalah sama duburmu. Ngentut aja kamu masih mikir dan tolak-toleh. Ada siapa ya? Pantes gak ya? Apalagi ngomong ya. Jangan sampai mulutmu kalah sama kentutmu. Makanya kalau bahasanya Kanjeng Nabi, falyakul khairan au liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong baik, kalau kamu tidak bisa ngomong yang sopan, lebih baik kamu diam, menengoy, ojo kagian ngomong. Hadis riwayat Syekhan. Kisah pengantin. Kukan ngadep kok. Ada turu ngaji kukan. Selanjutnya kala Rasulullah SAW, man karuma asluhu wa tauba mauliduhu hasana mahdhuruhu. Man utai sapane wong iku karuma mulya, siapa orang mulia, sapa asluhu wong tuane man, siapa leluhurnya itu orang baik. Wa tobalan bagus opo mauliduhu kelahiran iman, siapa orang leluhurnya baik dan kelahirannya baik. Artinya bukan anak bukan anak haram, bukan anak zina, anak yang terhormat. Yohasuna mongko bagus opo mahdhuruhu gon lungguhe man, maksudnya penampilan makhluk. Orang itu kalau nasabnya baik dan anak orang baik-baik, pasti penampilannya juga baik. Jadi orang ini kan dilahirkan oleh lingkungannya. Orang itu kalau lahir dari orang tua berpendidikan, insya Allah anaknya itu juga ya berpendidikan, artinya punya etika. Tapi kalau orang ini sudah berangasan, pencilaan, itu jelas ya. Mungkin dia lahir tumbuh di tempat yang jelek. Kalau dia lahir di tempat yang baik, anak orang baik, apalagi mondok, harusnya dia ucapan dan tindakannya itu menjadi baik. Kalau tidak, berarti ada yang keliru. Rawahu Ibnu Najjar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man mala'ah man kadhoma ghaidhan. Man utai sabani wong iku kadhoma ngemfet sapa man. Ngemfet itu beda dengan ngemfet menahan. Siapa orang mampu menahan ghaidhan ing muring-muring, siapa orang tidak ngamuan, tidak sumbu pendek, tidak marah-marah. Wa huwa halitaiman iku yakdiru kuwasa suman ala infadi ing atase nerusaken mungkono ghaidhan. Siapa orang menahan emosi padahal dia mampu, padahal dia marah itu mampu, tapi dia tidak mau marah. Orang ini sebetulnya kalau balas bisa, tapi tidak mau membalas. Siapa orang bisa menahan emosi, siapa orang bisa menahan kemarahan, maka Allah menjanjikan malah Allahu mongko bakal ngebak ihu ing mansub Allah qalbahu ing atine man amnan ing rasa aman wa imanan lan keimanan. Ini janjinya Allah. Makanya hendaknya orang ini dilatih. Orang sabar itu karena dilatih.
Segala sesuatu itu harus dilatih. Sabar itu dilatih, loman ya dilatih. Orang ini menjadi baik itu karena dilatih menjadi baik. Sama dengan orang ahli badminton, dia setiap hari 5 jam 6 jam, makanya jadi juara badminton. Pemain sepak bola juga begitu. Semua orang itu jadi ahli karena terlatih, bisa karena biasa. Kalau kamu biasa pagi nggak tidur, ya nggak turun ya. Tapi di jalan yang ini nggak beda di lun. Ngaji ini. Kau dengar pun dulu disemprot ngaji nggak beda di lun. Karena kamu nggak melatih diri. Kalau kamu melatih diri, malam segera tidur, pagi bangun, yo ngaji gak ngantuk ya. Nah nuruti ngantuk, yo kuape wong iki lampu dipateni yo geledak kabeh. Ya. Orang tidur itu memang yo enak, isu-isu turu. Pemane kelon masyaallah. Yo enak nemen. Tapi harus dilatih, namanya kepingin jadi baik ya. Jamaah subuh itu berat. Ya mesti berat. Tapi kalau dilatih ya enteng. Semua hal itu kalau dilatih jadi enteng. Rokok itu aslinya pahit. Gila betul. Terus orang rokok gurih. Bohong, aslinya rokok ya pahit. Cuma karena disedot terus, dibiasakan, lama-lama gurih. Asalnya pahit. Semua orang belajar merokok pasti bilang pahit. Patuk. Suwe-suwe sak sedotan, rong sedotan, lama-lama nyetet. Sesuatu itu kalau dibiasakan menjadi enteng. Ngaji juga ngaji lek kok biasa no. Yo kan tuh. Lek konku nuruti ngantuk, yo ngantuk. Ngaji mau apa? Coba gini. Setel novel. Yo malah melek kabeh. Habis ini ambilkan laptop, proyektor, setel film apa? Semua ayu-ayu ngono. Umur tua gak kabeh. Gak sarapan pun iso. Karena nafsunya kamu terlatih untuk hal yang begitu. Nah mestinya kamu latih untuk hal yang baik ya. Ngaji ngantuk, cekelon handphone, gak mau melek. Itu coba ada yang nganti silakan handphone. YouTube, gak mau melek. Kayak setan nih ngaji. Memang ngaji ini pahalanya besar, makanya digoda setan. Selanjutnya boleh Rawahu Ibnu Abi Dunya ya. Barang siapa mampu menahan marah, padahal dia mampu untuk membalas. Jadi dia ini gak marah walaupun bisa melakukan, Allah akan memenuhi hatinya. Malah Allah qalbahu amnan wa imanan. Hatinya akan dipenuhi rasa aman dan rasa iman. Artinya hidupnya akan semakin baik. Allah sendiri memang mencintai orang-orang yang sabar. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kalau kamu kepingin hidup tenang, jangan musuhi orang, jangan mendendam ya. Maafkan apapun ya. Lupakan, maafkan. Ini kunci supaya hidupmu tenang. Tapi kalau kamu tidak bisa melupakan, yo loro hati terus ya. Biasanya wong wedok loro hati terus. Wis 10 tahun seiling, yo gak ada loro hati. Makanya kamu nggak usah diingat-ingat. Kalau ada yang jelek ya sudah lupakan. Jangan diingat-ingat. Jangan mendendam ya. Namanya teman yang mungkin salah paham ya, sedikit apa. Jangan terus kamu neliti, jangan-jangan kenapa dia begitu, jangan begitu, itu gak bagus ya. Tidak perlu meneliti kesalahan orang lain. Kalau bisa ya maafkan, lupakan. Rawahu Abi Dunya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda,
mangkana indahu madlamatul li akhihi falyatahallalu minha. Man utai sapane wong iku kanat ono indahu indalem ngersane man opo madlamatun penganiaya. Barang siapa punya kesalahan, ya namanya orang kumpul kan ada kesalahan. Siapa orang pernah berbuat jahat salah li akhihi maring sedulur iman, falyatahallalhu mongko becik amre halal sapa manhu ing akhihi minha saking mengkono madlamah. Kalau kamu merasa pernah nyakiti orang lain, hendaknya kamu minta maaf. Minta maaf ini tidak usah nunggu hari raya. Kalau kamu salah sekarang ya sudah minta maaf. Aku minta maaf ya, saya tadi salah, saya lupa. Minta maaf. Biasakan minta maaf dan tidak usah menunggu hari raya. Minta halal, halalkan. Fa inna usli kelakuan iku laisa ora sama ing dalam kulo-kulo panggonan ing dalam kiamat. Sebelum nanti di hari kiamat kamu tidak ada uang. Orang nopo dinar wala dirhamun lan dimar tidak dirham min qabli ayyukhadha min qabli yukhadha saturungi yen toten pundut li akhihi manfaat maring sedulur iman apa min hasanatihi maring piro-piro kebagusan iman. Ingat nanti di akhirat itu tidak ada uang. Kalau kamu punya kesalahan, kamu harus bayar dengan amal kebaikan. Ini yang dalam hadis lain Rasulullah SAW mengingatkan ada orang bangkrut. Nabi pernah tanya siapa bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat bilang orang nggak punya uang. Bukan. Orang bangkrut itu orang yang sebetulnya punya ibadah, sholat, puasa, haji, sedekah, tapi kesalahannya pada orang lain banyak. Ini dimaki, ini dipukul, ini dicuri. Siapa orang punya kesalahan dengan orang lain, besok di akhirat akan diperhitungkan. Kebaikan dia diambil, diberikan orang yang disakiti. Terus seperti itu. Lah kalau terlalu banyak yang disakiti, maka dosa-dosanya itu orang itu ditimpakan ke dia. Kalau kebaikannya sudah habis, kok masih ada yang nagih, dosanya dibebankan dia. Sehingga dia yang asalnya mati dengan ibadah banyak amal, nanti di akhirat habis malah masuk neraka. Makanya hati-hati kalau kita punya hutang, sauren duwe hutang ojo pelunga-pelunga. Bayar. Kamu yang punya kesalahan minta maaf. Kamu yang pernah nyakiti orang lain minta maaf. Jangankan kita, Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu sebelum wafat itu mengadakan pengumuman semua orang. Nabi bilang, siapa orang pernah aku ambil hartanya, ini hartaku, ambil. Jadi Nabi itu tidak ingin katutan. Nabi mengumumkan terbuka, siapa orang yang hartanya pernah aku ambil, ini hartaku, ambil. Clear. Siapa orang yang pernah aku pukul, ini punggungku, pukullah. Jadi Nabi itu tidak punya kecurangan sama sekali. Jadi Nabi itu terang-terangan mengumumkan pada sahabat sebelum meninggal, siapa yang uangnya pernah saya ambil, ini uang saya, ambil. Jadi Nabi tidak pernah ngambil milik orang. Siapa pernah saya pukul, ini punggung saya, pukullah. Sampai waktu itu ada sahabat yang tidak salah namanya itu Ukasah. Dia ini action. Ketika Nabi mengatakan siapa pernah aku pukul punggungnya, pukullah. Usul saya Nabi. Sahabat kaget. Jangan mukul Nabi, punggung saya saja. Saya aja dipukul. Semuanya minta Nabi. Enggak, biar dia membalas. Maju ke depan. Sahabat udah marah. Wah, masa ini orang mau mukul Nabi? Kurang ajar ini. Orang sudah marah. Dia juga pede maju ke depan. Yang lain udah bilang jangan. Enggak, saya pokoknya mau maju. Begitu mendekat, Nabi buka punggungnya, ternyata dicium. Dia mau kepingin nyium punggungnya Kanjeng Nabi. Dia bilang, Nabi,
dulu saya pernah kepukul waktu berangkat perang, mungkin Nabi tidak sengaja. Tapi saya nggak mau balas, saya kepingin nyium punggungnya Kanjeng Nabi. Orang itu cuma guyon tiba. Pada sahabat sudah tegang loh, siapa berani mukul lagi? Dan Nabi siap. Nabi itu siap, jadi dikoreksi itu siap. Ini loh pemimpin yang betul-betul. Tidak ada kejahatan, tidak ada kepalsuan. Jadi betul-betul clear. Apa yang dilakukan Nabi itu clear, tidak pencitraan. Jadi Nabi tidak pernah ngambil harta orang. Nabi tidak pernah mukul orang yang tidak bersalah. Loh seperti itulah. Makanya Nabi itu memberi anjuran. Kalau kamu punya salah pada temanmu, atau kamu pernah ngambil bajunya, atau kamu pernah gosok, ada nggak yang gosok kupluk sandal, gosok itu haram. Gosok sama dengan mencuri. Jangan gosok ya. Perhatikan, gosok baju, gosok sandal itu haram. Dan kalau kamu pernah gosok, kamu harus minta maaf. Saya pernah gosok, minta maaf. Atau barangnya masih ada, kembalikan. Kalau tidak, kamu besok akan disuruh mengembalikan di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kebaikanmu diambil, pahalamu diambil terus sampai kalau yang kamu salahi banyak, ya habis jadi kebaikanmu habis, ganti dosa-dosa mereka ditimpakan kepada kamu. Makanya sebelum itu kita ini mondok sing api, mlebu api metu api. Jadi kamu punya salah minta maaf. Kalau pernah ngambil barang orang kembalikan atau minta halal. Ya. Jangan sampai kamu pergi meninggalkan kewajiban. Repot nyauri repot nang di. Ini sudah ada kasus. Bisa mengantri. Ada kasus anak di pondok dulu mencuri di warung koperasi pondok. Kapan hari kesini bawa uang, mau nyaur. Ya saya nggak mau loh, duit siapa itu? Saya kan nggak tahu. Dia dulu di pondok katanya sering nyuri di kantin. Sekarang ini sakit parah, nggak ada obatnya. Terus dia itu memahami, menyadari punya salah di pondok. Dia mau bayar, diberi saya loh, bukan duit saya, duit siapa yang kamu ambil? Ya lupa, pokoknya dulu ngambil di warung-warung. Waduh ya apa itu? Maka saya bilang ya sudah, kembalikan ke pondok aja. Saya tidak tahu yang diambil milik siapa. Kan kantin-kantin itu kan milik orang kampung-kampung yang titip-titip itu. Nah terus piye ngitungnya? Nah makanya sulit kan. Makanya sebelum begitu hati-hati ya. Di pondok jangan sampai mencuri. Itu dosa dan berat tanggungannya. Jangan sampai mencuri. Makanya jangan boros-boros, jangan suka marung, jangan merokok ya. Ayo hidup yang baik, muga-muga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mondoknya tertib, insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Muga-muga ilmunya manfaat barokah. Amin Allahumma amin.